Jadilah orang yang zuhud terhadap dunia. Maknanya apa itu zuhud? Gunakan duniamu untuk membangun akhirat. Coba lihat tuh Imam Laits, ulama besar yang ada di Mesir. Bahkan ulama-ulama menyebutkan bisa jadi Imam Laits itu lebih alim daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Darul Hijrah. Ulama besar, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah. Imam Laits ini ulama besar, tapi kemudian tidak setenar Imam Malik rahimahullah. Tahu apa yang dilakukan Imam Laits ini? Beliau ini ulama besar, tapi juga pengusaha sukses. Dan yang lucu, kekayaannya melimpah, tapi nggak pernah zakat. Bukan karena nggak mau zakat, karena habis hartanya sebelum waktu pembagian zakatnya. Itu setiap tahun. Luar biasa. Nah, di antaranya Laits ini mengirim uang itu ke ulama-ulama, termasuk Imam Malik rahimahullah, dikirimin kebutuhannya oleh Imam Laits ini. Padahal Imam Malik di Madinah, Imam Laits ada di mana? Di Mesir itu. Luar biasa antar mereka ini. Bahkan suatu kali Imam Malik mengeluh kepada Imam Laits tentang hutang yang dia punyai, karena itu beban. Ya, maka setelah membaca itu, Laits langsung mengirim sejumlah uang untuk supaya Imam Malik menutup hutangnya itu. Luar biasa. Karena itu barakallahu, ulama juga butuh hidup, dia punya keluarga juga. Tapi tidak berarti kemudian harus mendempe-dempe, harus menjilat sana menjilat sini. Zuhudlah terhadap dunia. Ini tanda pertama ulama itu. Artinya dunia yang dia miliki dia gunakan untuk taat sama Allah. Dunia yang dia miliki jadikan kendaraan untuk membangun akhiratnya sebagai jembatan menuju akhirat. Itulah artinya zuhud terhadap dunia ini. Bukan kiri ya. Banyak ulama yang kaya raya, tetapi kekayaannya untuk membela Islam, kekayaannya untuk taat kepada Allah, kekayaannya untuk membangun akhiratnya. Begitu harusnya ulama itu. Ulama pelit, itu ulama apa itu? Berarti belum beres itu ilmunya. Ulama foya-foya, ulama apa itu? Berarti belum beres itu ilmunya itu. Nah, jadilah yang zuhud kalau jadi ulama. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang kedua, ar-raghibu fil akhirah, semangat akhiratnya. Jangan ulama itu semangat ketika mengkaji kitab, tapi ketika beribadah tidak semangat. Ketika berdakwah tidak semangat. Ada yang salah dengan ulama seperti ini. Makanya gambaran para sahabat itu diterangkan oleh para tabi'in, termasuk Hasan Al-Basri itu. Ruhbanun bil-lail, fursanun bin-nahar. Mereka pendeta-pendeta di waktu malam, ahli ibadah di waktu malam. Dan siang mereka menjadi pecoki-pecoki, pemberani-pemberani di medan perang itu. Begitu ulama itu. Jangan jadi ulama yang lemah. Apalagi untuk membangun akhiratnya. Kita harus semangat untuk membangun akhirat kita. Termasuk dalam dunia dakwah ini kan. Jangan pernah melemah. Ya, makanya Nabi berdoa kepada Allah. Padahal kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gelisah, cemas, sedih. Itu akan melemahkan orang itu. Nah, jangan kamu sedih, gelisah, cemas, itu melemahkan dirimu. Jauhkan itu. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami minta kepadamu ya Allah perlindungan. Jangan sampai kami terkena penyakit lemah dan malas. Nah, itu ulama tidak boleh itu. Lemah dan malas itu. Makanya harus selalu semangat. Wa na'udzubika minal bukhli wal jubun. Kita berlindung kepadamu ya Allah dari sikap pelit dan pengecut. Ulama itu pemberani, tidak boleh pengecut. Ulama itu dermawan, tidak boleh dia pelit itu. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari beban hutang dan tekanan-tekanan orang-orang yang punya kekuasaan itu. Karenanya barakallahu fikum sekalian,
Ini ulama, tanda kedua dia semangat akhiratnya. Antum lihat kan? Ulama-ulama yang sudah tua-tua umurnya itu, tapi semangatnya luar biasa. Bahkan kami menemukan ada ulama yang masih sudah umurnya 80 tahunan, bekerja masih 18 jam untuk Allah dalam dakwah. Luar biasa itu. Padahal umurnya segitu. Sekarang orang semakin tua semakin banyak istirahat. Bukan begitu ulama. Ulama itu justru semakin matang dia semakin tinggi perjuangannya. Kenapa? Dia semakin dekat dengan kematiannya. Seperti apa? Yang namanya apa? Kuda. Antum tahu kuda? Kuda itu kalau sudah mau dekat etapa terakhir, dia keluarkan semua tenaga, dia genjot supaya sampai lebih awal ke garis finish itu. Masa kita kalah sama kuda? Ayo para ulama, bangkitlah kalian. Ini umat butuh bimbingan kalian. Jangan sembunyi-sembunyi saja. Tampil. Ayo kita urus dakwah ini. Kita bangun umat yang benar. Dunia sana menunggu peran kita di Indonesia ini. Karena itu barakallahu fikum. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Ya, seperti kata Allah kepada Muhammad SAW dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya, katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku menyerukan manusia ke jalan Allah. Jalan Allah bukan jalan yang lain. Ad'u ila Allah, aku menyerukan ke jalan Allah. Ala basiratin, dasarnya ilmu dan realitas. Basirah itu dua, itu intinya. Menguasai ilmu agama tapi juga menguasai realitas. Supaya tepat sasaran. Supaya efektif. Ini banyak orang berilmu tapi tidak paham realitas. Banyak orang paham realitas tapi tidak paham ilmu. Harus dua-duanya. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan la yuftil mufti hina yufti hatta yakuna aliman bil athar basiran bil waqi'. Jangan seorang menjadi memberi fatwa sampai dia paham dalil dan dia paham tentang realitas.